Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kava semua, tentunya kembali lagi di podcast Khalifah Alifa. Kali ini saya nggak sendirian tentunya, pasti ditemani sama tamu-tamu spesial. Kalau gitu, langsung aja kita kenalan dengan tamu kita hari ini. Halo, nama saya Kenzi Akbar. Saya berasal dari Jakabaring, Palembang, Indonesia. Yang murid SD Islam Al-Alifah, kelas 5 Anabi. Halo semua, perkenalkan saya Mama dari Ananda Kenzi, nama saya Eva. Kita berasal dari Jakabaring. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Andrian. Kalau ini mamanya Kenzi, tentunya di sini papanya Kenzi. Berasalnya sama lah, nggak mungkin kita berasal dari tempat yang lain. Satu keluarga semuanya. Oh, teman-teman, kita hari ini kedatangan Kenzi, sang pembalap cilik dari kota Palembang. Kalau saya dengar kabar kemarin Kenzi ke Spanyol ya, bener? Benar, Itu ngapain di sana? balapan. Boleh diceritain selama di Spanyol ngapain, terus gimana balapannya gitu kan? Di Spanyol balapan, soalnya di Indonesia termasuk dua besar. Itu bisa ke sana dalam bangka, maksudnya bisa ke Spanyol, kan mewakili Indonesia ya. Sebelumnya ikut turnamen apa gitu? Sebelumnya pernah di Malaysia, habis itu di Indonesia juga. Ini Yang warna silver, juara tim mini GP Indonesia Series tahun 2023 yang beginner, juara umum. juara umum. Dan yang warna gold itu Juara umum. juara umum tim mini GP Indonesia Series 2024 yang pro, Usia 10. usia 10 sampai 14 tahun. Oh, Masya Allah banget ya. Ini udah pas masih SD, udah ke internasional, balapannya itu sungguh prestasi yang luar biasa ya. Kenzi, mungkin Bapak tanya ke papanya dulu ya. Boleh. Bapak izin saya mau tanya. Iya, iya. Kenzi kan masih dibilang masih kecil ya, masih SD, masih umurnya masih berapa tadi? 11. Belasan tahun. 11 tahun. Itu apa tahunya dari mana bisa, maksudnya kayak tahu bakat anak ini di dunia balap itu gimana bisa nemuinnya gitu kan? Atau Kenzi nonton balapan jadi tertarik atau gimana nih? Boleh diceritain Pak gimana latar belakangnya Kenzi bisa ikut balapan gitu. Jadi sebelumnya saya juga pelaku otomotif di Sumatera Selatan lah. Mempunyai tim balap dulunya. Saya juga pelaku balap juga ya, tapi levelnya level kampung lah. Nggak sampai go internasional segala macam. Punya tim balap juga. Kita pernah menguasai region Sumatera. Pernah mengirimkan atlet Sumatera Selatan juga tuh 5 kali ke kejuaraan ASEAN. Kita pernah punya tim. Khusus buat Kenzi dari usia umur 2,5 tahun ini sudah saya perkenalkan dengan sepeda motor, khususnya dunia balap. Karena saya juga percaya bahwa mengaca dari luar bahwa untuk menjadi seorang atlet itu kita tidak terlalu percaya dengan bakat, tetapi ini anak dibentuk mau di mana arah tujuannya nanti. Kalau mau menjadi pemain bola ya harus dikasih bola terus. Kalau mau jadi bola kaki, kalau mau jadi pemain bulu tangkis dikasih raket terus. Ya kalau mau jadi pembalap ya dari kecil ya kita kasih motor, kita kenalkan dunia otomotif dari sejak kecil. Dan Kenzi sudah ikut, sudah bisa bawa motor itu di usia 3 tahun, usia 4 tahun dia sudah ikut balap ke Jawa karena di Sumatera nggak ada balapannya. Sudah di Jawa dia balapan dari usia 4 tahun. Berarti dari usia 4 tahun sampai sekarang, berarti jam terbangnya bisa bilang cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak, tapi kalau hitungan itu sebenarnya masih belum lah, karena kejuaraannya sendiri di Indonesia masih sangat terbatas gitu. Luar negeri lah ya, ke internasional juga. Pasti kan itu menyita waktu belajar Bunda ya, menyita waktu belajar, menyita aktivitas Kenzi. Nah itu berbagi waktunya itu gimana Bun? Ya, sebenarnya satu hal yang bisa saya syukuri karena Kenzi ini tipikal anak yang insya Allah dalam belajar itu dia dalam memahami pelajaran itu, karena saya sendiri yang mengajar di rumah ya, dia cepat kalau misalnya dia fokus, dia
cepat dapat pelajarannya gitu. Jadi karena memang waktu dia untuk belajar itu terbatas karena terbagi dengan kegiatan latihan, sebisa mungkin setiap hari itu saya minta Kenzi untuk buka bukunya, baca, baca, baca gitu. Walaupun terkadang ya cuma dibalik-balik aja gitu ya. Ya namanya anak-anak, tapi tetap sebisa mungkin saya bimbing di rumah. Sekaligus di sekolah juga memang guru-guru di sekolah membimbing Kenzi untuk bisa belajar, walaupun memang terkadang dia sedikit tertinggal dari teman-temannya karena mengikuti jadwal event dia balapan seperti itu. Oke. Saya nih kemarin dapat cerita menarik ya mungkin ya. Ini menurut saya menarik. Dapat info juga kalau selama Kenzi balapan itu dia jadi imam. Itu gimana Pak ceritanya? Maksudnya masih kecil jadi imam itu gimana tuh? Menarik nih buat dibahas. Iya, iya. Jadi terkadang di sirkuit kumpul anak-anak kecil satu racing schoolnya Iya, iya. atau teman-teman pas lagi mau balapan, mereka kumpul pas begitu biasanya di sholat zuhur, asar, kadang bareng ya sholat. Nah begitu sholat ya Kenzi yang jadi imamnya. Terus kalau balik ke rumah juga terkadang sama saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, karena banyak perempuan semua pulang, dia yang jadi imamnya di rumah. Ya nggak apa-apa lah. Masya Allah. Berarti ini udah bibit-bibit imamnya ini udah ada nih. Amin. Mama atau ke papa nih? Tadi ceritanya dari usia 4 tahun Pak ya. Sampai sekarang di dunia balap. Saya tuh bingung cara parentingnya gimana yang dilakuin sama orang tuanya Kenzi ya. Atau ada metode-metode tertentu gitu buat cara parentingnya, mungkin boleh diceritain papa mama cara parenting ya. Iya, kalau saya sih menerapkan, saya selalu pesan sama bapaknya, apapun cita-citanya, pendidikan itu nomor 1. Jadi raihlah cita-citanya sampai kemana dia berlatih. Seperti kemarin dia sempat ikut event di Spanyol. Tapi satu hal yang saya tekankan kepada Kenzi bahwa sekolah itu nomor 1, pendidikan itu nomor 1. Dimanapun dia berada, sedang apapun dia, itu yang paling utama adalah pendidikan. Jadi saya minta sama ayahnya, ayo kita sama-sama balance antara kegemaran dia, prestasinya, dan pendidikannya gitu. Jadi semuanya seimbang, baik dari pendidikan spiritual maupun pendidikan secara akademis. Berarti itu tuh, karena kan saya belum berkeluarga, Iya. mungkin nanti dapat tips yang Iya. menarik. Oh berarti kalau ini nih tips yang gitu nih kalau misalkan berumah tangga. Kenzi, idolanya siapa Ken di dunia balap? Mark Marquez Sudah pernah ketemu? Ketemu di mana tuh? di Mandalika kemarin. Ya kebetulan kemarin Kenzi dapat undangan karena berhasil mengikuti Femini GP ini, karena berhasil menjadi juara umum. Jadi perwakilan peserta dari Femini GP itu ikut sama-sama sebagai tamu di mini GP yang diselenggarakan di Indonesia di sirkuit Mandalika. MotoGP. Jadi event MotoGP di Mandalika kemarin, Kenzi sebagai undangan jadi berkesempatan untuk bertemu langsung dengan pembalap-pembalap MotoGP. Iya. Sama pembalap internasional. Kenzi, berarti ini dalam waktu dekat ini Kenzi ada agenda kemana lagi? Ada ke Italia. Italia itu ngapain tuh? Dalam rangka apa tuh? Balapan sambil pengalaman juga. Berarti balapan sambil nyari pengalaman. Pengalaman. Sambil liburan juga kali ya. Sambil training di sana. Ada pelatihan ya di sana ya. Iya. Oke. Kenzi, kalau di sekolah gimana? Maksudnya kan Kenzi balapan. Terus balapan di luar pasti kan nggak banyak waktu di sekolah kan? Itu cara Kenzi ngatur waktunya buat belajar gimana tuh? Benar. Jadi karena memang jadwalnya padat, ada latihan fisik juga, kemudian ada latihan balap juga, terus nanti event balapnya juga kadang jauh, seperti kemarin ada di Tasikmalaya, ada di Surabaya, dan itu benar-benar makan waktu. Jadi benar-benar saya setiap hari tuh, ayo
apa nih terutama murojaah. Murojaah, ayo bang murojaah bang, ayo bang murojaah bang gitu. Berarti menarik ya. Berarti selain Kenzi balapan ternyata tadi jadi imam. Terus berarti agamanya bagus nih. Berarti hafalannya tetap dijaga gitu ya. Kenzi hafalannya udah sampai surat apa? Udah sampai surat At-Tariq. Wah, ini udah mau selesai tuh juz 30-nya tuh. Waduh, Masya Allah banget ya. Berarti nanti jadi pembalap cilik Indonesia yang hafiz Quran. Amin. Sebelum balap suka baca doa apa tuh bang? Al-Insyirah, Al-Fatihah, sama Al-Ikhlas. Ya, sebelum mulai balapan di waiting zone tuh selalu berdoa. Itu doanya. Saya tanya itu doa dari mana? Belajar dari sekolah. Jadi tetap ya segala apapun aktivitasnya kita harus melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, karena ya kita sebagai manusia juga nggak ada daya upaya kalau nggak atas izin Allah ya. Papa, Mama, pastikan ada momen di mana Kenzi tuh nggak mau latihan mungkin ya, nggak mau latihan, nggak mau istilah moodnya nggak bagus lah, moodnya lagi nggak bagus. Itu cara Mama Papa handle-nya gimana? Ya, jadi kalau misalnya terkadang mood anak-anak itu kita nggak bisa kontrol ya. Kadang dia fokus, apalagi kalau belajar, terkadang dia fokus, terkadang dia nggak fokus. Jadi jangan sampai apa yang sudah kamu jalani ini nanti karena kamu nggak fokus atau karena kamu nggak mood, semuanya jadi sia-sia gitu. Ken, itu kan pasti banyak ya saingannya ya kalau lagi kompetisi, lagi turnamen gitu. Itu kalau Kenzi gugup gimana ngatasinya? Tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas panjang-panjang. Ini yang dampingin Kenzi saat turnamen siapa nih? Papanya? Ya. Papanya berarti? Ya. Iya. Kalau saya pas hari-hari tertentu saja. Dilepas hari tertentu ada yang kawal Kenzi, masih keluarga kita juga. Dia kawal apakah mau di Jakarta atau di Jogja atau di Malaysia, tempatnya Kenzi untuk training balapnya. Karena kalau saya kerja juga, kalau saya kawal terus saya nggak bisa kerja nantinya. Dengan Papa dan Mama terhadap Kenzi, mungkin doa dan harapannya gitu apa buat Kenzi, mungkin buat ya anak-anak yang lainnya juga. Ini dari siapa? Papanya dulu atau Mama? Mungkin saya sedikit menjelaskan juga yang pertanyaan awal tadi, turnamen apa yang Kenzi ikuti, ya biar Pak jauh kan tadi. Jadi Kenzi ini mengikuti kejuaraan FIM MiniGP Indonesia, FIM MiniGP Malaysia juga, dan juga beberapa kejuaraan yang di luar lainnya. Nah, FIM MiniGP ini adalah merupakan federasi motor dunia yang mengadakan itu bekerja sama dengan Dorna. Jadi mereka mengadakan ini di 22 negara untuk menjaring bakat pembalap-pembalap muda untuk berkancah ke balap Road to MotoGP untuk menuju ke Goleto MotoGP ke depannya. Jadi ini benar-benar ekosistem yang dibuat oleh Dorna untuk menjaring seluruh anak-anak pembalap dari seluruh dunia untuk mengikuti kejuaraan mereka. Gitu. Dan alhamdulillah Kenzi tahun 2023 itu menjadi juara junior kelompok umur 8 sampai 10 tahun, dan di tahun 2024 menjadi juara umum, juara nasional. Kejuaraan di final di Spanyol kemarin Kenzi tidak terlalu perform. Hari pertama kualifikasi sudah bagus, malahan ada satu sesi kualifikasi Kenzi bisa tingkat kedua time-nya. Nah, begitu masukin kualifikasi itu cuaca hujan, seharian hujan badai angin, sampai cuaca itu sampai 2 derajat Celcius, dinginnya minta ampun. Sampai dia 3 kali jatuh, tangannya pun dia udah bilang udah nggak bisa ngerem karena terlalu kaku sudah. Karena kita biasa cuaca panas, biasa dingin, jadi susah. Makanya Ovale, prinsipal Ovale yang mengadakan balap itu, yang sepeda motor Ovale, bersama dengan Ovale Indonesia itu memberikan kesempatan lagi bagi Kenzi untuk mengikuti kejuaraan Eropa, yaitu di FIM MotoGP Italia di tahun 2025 nanti. Nah, itu mendapat undangan gitu ke depan.
Dan yang terdekat ini kita hari Senin besok mau berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah Ananda Kenzi menerima penghargaan IMI Award. IMI adalah federasi sepeda motor yang di Indonesia. Mendapat penghargaan IMI Award, baik itu juara nasional dan juga pernah menjuarai di Family GP Malaysia maupun di kategori internasionalnya. Jadi mendapat 2 kategori penghargaan award nanti. Gitu. Masya Allah ya, ini prestasi yang membanggakan banget ya. Luar biasa banget. Iya. Mungkin ada tambahan sedikit, ya kami selaku orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada SD Islam Alifah. Terima kasih kepada kepala sekolah, guru-gurunya maupun pihak yayasannya yang mana sama-sama berkomitmen ini memberikan ruang kepada Ananda kami untuk bisa berprestasi. Jadi kita sebelum masuk, kita waktu itu pernah ada komitmen juga bahwa ini anak ini atlet, kita maunya seperti ini. Pihak sekolah juga memberikan, dan alhamdulillah sampai sekarang komitmen itu sama-sama terjaga. Kita juga komitmen ya setiap pelajaran dari sekolah ya kita harus bisa mengikuti ya. Walaupun Kenzi berada di luar, dikasih modul-modul pembelajaran ataupun hafalan-hafalan yang selalu intens, yaitu urusan mudanya kadang saya nggak terlalu kan. Jadi terima kasih banyak telah memberikan ruang kepada Ananda Kenzi, baik dari segi pelajaran formalnya maupun untuk dia mengikuti kegiatan balap Ananda Kenzi tersebut. Itu saja. Berarti ini luar biasa banget ya Pak, Masya Allah banget ya. Udah prestasinya udah banyak banget, ini udah kancah internasional juga. Kita doakan semoga Kenzi nanti kedepannya makin banyak prestasi bisa membanggakan lagi orang tuanya ya. Mungkin bukan membanggakan orang tua aja, mungkin tempat lahir dia, sekolahnya, Indonesia terutama ya, menjadi kebanggaan kita semua. Papa, saya tanya harapan buat dari Papa, mungkin dari sosok orang tua ya. Sosok orang tua melihat anaknya, kan saya nggak tahu mungkin apakah Kenzi seterusnya. Kita kan nggak tahu ya Pak ya. Apakah di dunia balap terus atau mungkin ada minat-minat lain yang disuka, itu harapan dari Papa apa tuh? Ya. Kalau seperti yang dikatakan sama bundanya tadi, yang pertama nggak ada pelajaran pendidikannya, yang penting pendidikan, yang nomor satu lagi penting agamanya, itu harus lebih kuat. Selanjutnya ya kita tidak bisa memaksakan bahwa ini anak mau kemana nanti ya ke depan, begitu tindakan beliau lah. Gitu. Ya harapannya kalau sekarang kita berada di jalurnya balapan ya semoga menjadi pembalap kebanggaan Indonesia, bisa menjadi pembalap ya baik itu juara nanti Moto3, Moto2 maupun MotoGP ke depannya. Ya sebenarnya kisah Kenzi sang pembalap cilik dari kota Palembang ya, tentunya sangat menginspirasi kita semua. Kayaknya kalau saya punya anak bakalan saya gak tahu ya, anak saya suka Harus kejam loh Pak. Bener. Iya, harus kejam. Karena perlu diketahui juga Kenzi ini itu dari umur 4 tahun itu udah pisah. Jadi umur 4 tahun tuh dia udah sekolah balap di Jogja. Jadi pernah ada cerita, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Cerita, jadi dia sedang lari Pak, ada latihan di stadion. Di situ ada ibu-ibu lagi lari pagi. Terus dia lihat Kenzi gitu. Loh, itu kok anak Kenzi? Iya, terus ada pendampingnya bilang, orang tuanya di mana? Orang tuanya di Palembang loh. Kok anaknya di sini ya? Itu ibu sampai nangis. Kok ibunya kejam sekali memisahkan anak gitu kan ya? Iya perjuangan ya. Jadi itu salah satu pengorbanan untuk mencapai apa yang dicapai hari ini. Insya Allah, emang mungkin ada untuk usaha tidak mengkhianati hasil ya. Ini nih buktinya nih, udah 2 piala di depan kita, ini benar-benar terbukti nih ya. Kita ucapin terima kasih Papa Mama udah berkenan hadir di sini. Semoga nanti kita ada kesempatan lain ya, mungkin dengan prestasi Kenzi yang lebih wow lagi. Mungkin kita nggak tahu dari Italia kemana lagi nih kira-kira ya. Pokoknya tentu pantengin terus podcast Khalifah Alifah ya, bersama saya dan tamu-tamu spesial lainnya.
Setelah ini jangan kemana-mana, tentunya kita ada special guest lagi ya, yang pastinya sangat luar biasa banget. Ini kalau nggak ada beliau mungkin Alifa ini kemana nih arahnya? Tentunya pantengin terus, sampai ketemu lagi.